Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan episode selanjutnya dari monolog Al-Quran. Kali ini akan membahas ayat ketiga surat Al-Fatihah. Sebelumnya kita telah membahas surat kedua dari Al-Fatihah. Nah, kita harus memahami bahwa ayat ketiga ini merupakan satu kesatuan dari ayat kedua dan keempat. Mengapa begitu? Karena ada tanda lam alif di ujung akhir ayat kedua dan ayat ketiga. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin kita membaca tiga surat ini, 2, 3, 4 dari Al-Fatihah secara satu keseluruhan, secara satu kesatuan. Nah, harusnya kita membaca surat ayat kedua, 3 dan 4 dalam bentukan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, pembacaan ini tentu bukan hanya sekadar mengindahkan bacaan, tapi memang ada maknanya. Kesatuan makna inilah yang menjadikan ayat ini semestinya dibaca dengan digabung. Kalau kita menelaah lebih jauh, maka kita akan memahami mengapa ayat ketiga ini disatukan dengan ayat kedua dan keempat. Karena memang Ar-Rahman Ar-Rahim menjepit dua fungsi Tuhan, yaitu Rob dan Malik. Ayat 2 kita telah membahas tentang fungsi Allah sebagai Rob, dan ayat 4 nanti kita akan membahas tentang fungsi Allah sebagai Malik. Dan Allah menggarisbawahi bahwa dalam menjalankan dua fungsinya, dia akan bersikap memilih namanya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, untuk memahami bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama Allah, kita akan kembali ke ayat 1 surat Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini kita bisa memahami bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama Allah. Karena arti dari ayat 1 adalah dengan menyebut nama Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kita harus sedikit menegaskan bahwa makna kata nama dalam bahasa Arab tidak sama dengan kata nama dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, beberapa nama tidak membawa atau menggambarkan tentang sifat, ya, sifat seseorang atau sifat benda. Nah, dalam bahasa Arab, nama itu maknanya adalah sifat. Jadi sebetulnya lebih tepatnya kalau kita mengartikan nama itu adalah sifat, ya. Jadi Allah menyebutkan bahwa dalam menjalankan fungsinya dia akan bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim kepada manusia, ya. Nah, apa sih makna Ar-Rahman Ar-Rahim? Kita tahu bahwa arti dari Ar-Rahman adalah Maha Pengasih, yang biasa diartikan Maha Pengasih, dan Ar-Rahim artinya adalah Maha Penyayang. Sebetulnya kita juga sudah memahami bahwa kasih dan sayang itu sebetulnya sama saja, ya. Karena seringkali dua kata itu digabung, kasih, sayang. Tapi mengapa penerjemahan kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu dipisahkan antara kasih dan sayang? Nah, sebetulnya ini memang sesuatu hal yang dia tricky dalam penerjemahan. Makanya kita tuh kenapa susah memahami Al-Quran dalam menggunakan hanya sekadar penerjemahan, karena kata yang satu kata dalam bahasa Arab bisa jadi sebetulnya maknanya beberapa kata atau bahkan satu kalimat utuh dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang sering kali tricky gitu, ya. Tapi kalau kita menerjemahkan dengan kalimat juga, dalam satu kata menjadi satu kalimat juga agak sulit gitu. Makanya kenapa seringkali dalam memahami itu sulit kalau kita hanya sekadar membaca terjemahnya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris sendiri, ya, kata Ar-Rahman itu sendiri kan diartikannya gracious, sedangkan Ar-Rahim itu diartikannya merciful. Kalau gracious itu, nah ini juga kan bahasa Inggris, tapi juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya juga agak panjang gitu, ya. Tapi satu hal yang kita harus pahami bahwa kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu satu akar kata. Mereka berasal dari akar kata yang sama, yaitu roha dan mim. Nah, ini berarti bahwa kedua maknanya memang similar. Beberapa ulama menyatakan bahwa kata Ar-Rahman itu maknanya lebih luas dan Ar-Rahim itu maknanya lebih spesifik.
Tapi kalau saya memahaminya adalah kata Ar-Rahman itu berarti sumbernya, sumber kasih sayangnya, sedangkan Ar-Rahim adalah salah satu bentukan dari kasih sayang Allah. Nah, kata Ar-Rahman sendiri memang dalam Al-Quran digunakan untuk hal-hal yang lebih umum. Seperti salah satunya penggunaan kata rahim. Rahim manusia itu berasal dari kata Ar-Rahman ya. Jadi intinya penggunaannya lebih luas. Sedangkan kata Ar-Rahim dalam Al-Quran seringkali digunakan untuk kata-kata yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia dan kesalahan-kesalahan manusia. Dikaitkan dengan pertaubatan, pengampunan, pemaafan. Jadi memang spesifiknya adalah spesifik pada perbuatan-perbuatan manusia. Makanya diartikan dalam bahasa Inggrisnya merciful atau penuh dengan pengampunan ya, penuh dengan belas kasihan gitu ya. Nah, untuk bisa memahami dengan tepat makna Ar-Rahman Ar-Rahim, kita memang harus menelusuri penggunaan kata ini di semua ayat yang muncul yang menggunakan kedua kata ini ya. Tapi secara garis besar kita memahami bahwa kata Ar-Rahman Ar-Rahim berkaitan dengan dua fungsi Allah yaitu Rob. Nah, Rob itu seperti apa? Kita sudah membahasnya sedikit di pembahasan sebelumnya bahwa Rob itu berkaitan dengan pengaturan Allah. Yang ternyata ada kaitannya juga dengan pendidikan karena beberapa dalam bahasa Arab guru-guru juga seringkali sebutnya murabi ya. Nah, Rob itu berarti berkaitan juga dengan pendidikan. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan, pendidikan siapa? Maka pasti berkaitan dengan pendidikan manusia itu sendiri. Jadi, apakah Allah mendidik manusia? Iya, jelas gitu ya. Karena memang manusia itu adalah makhluk yang harus terus berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik. Seperti yang kita sudah pahami tentang bahwa manusia itu tidak mungkin hidup tanpa Al-Quran. Karena memang manusia itu harus membenahi dirinya sendiri. Nah, itu berarti kita sudah memahami bahwa salah satu makna Rob adalah mendidik. Lalu kata Malik berkaitan dengan apa? Yaitu dengan kekuasaan Allah di hari pembalasan. Nanti kita akan bahas lebih detail. Tapi intinya memang masih berkaitan dengan perilaku-perilaku manusia ya. Itulah mengapa menggunakan kata Ar-Rahman dalam fungsi Allah sebagai Rob dan Malik itu sangatlah tepat gitu karena memang berkaitan dengan manusia. Nah, harus digarisbawahi memang dalam Al-Quran tokoh utamanya adalah manusia sehingga apa yang berkaitan dengan fungsi Allah dalam kehidupan ini tentu paling erat berkaitan dengan perilaku-perilaku manusia. Karena itu juga nanti akan dibahas di ayat 4 surat Al-Fatihah ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama yang terpilih dari 99 nama Allah yang disebut Asmaul Husna. Nah, ada yang mempertanyakan, kan husna itu artinya baik, artinya cantik, tapi mengapa dari 99 nama Allah itu ada yang serem-seremnya? Ya jelas ya, sebetulnya Allah juga tidak selalu baik gitu. Misalnya kalau kita paham makna Allahu Akbar itu artinya tidak selalu menyenangkan. Akbar itu bukan hanya sesuatu yang indah gitu, besar, keren, indah, tapi juga berkaitan dengan kekuasaan yang tidak terbatas misalnya seperti itu ya. Makanya memang tidak selalu menyenangkan walaupun diartikan husna. Nah, mungkin yang salah tuh bukan kenapa dinamain husnanya, tapi kita tidak memahami makna husna itu apa gitu ya. Husna yang seringkali diartikan cantik, baik. Nah, padahal makna sebenarnya dari kata husna itu bukan sekadar itu. Bisa jadi mungkin lebih ke tepat gitu ya, tepat guna atau posisi ya lebih ke berkaitan dengan keadilan Allah gitu. Dan adil itu juga bukan selalu sesuatu yang indah ya, tapi sesuai porsinya. Nah, ini yang memang dalam proses pembelajaran Quran yang harus benar-benar kita pahami adalah makna setiap kata dalam Al-Quran. Karena kata-kata dalam Al-Quran itu maknanya adalah suatu makna yang khusus ya, istilah. Jadi walaupun dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bahasa Arab sehari-hari kita menemukan kata-kata yang similar dengan kata-kata yang ada dalam Al-Quran, tetap saja kita harus menjunjung definisi khusus yang Allah paparkan dalam Al-Quran karena ya memang Allah ingin membawa kata-kata yang biasa kita dengar menjadi mempunyai makna-makna yang baru. Nah, inilah yang harus benar-benar kita pahami karena setiap kata dalam Al-Quran itu berarti adalah sebuah istilah yang memang kita harus pahami makna dari istilah itu sendiri ya.
Itu yang menarik dari mempelajari Al-Quran, dan kita harus benar-benar dengan seksama memahami istilah-istilah Allah dalam Al-Quran agar kita punya pemahaman yang utuh dan benar, akurat sesuai dengan yang Allah inginkan dari Al-Quran itu sendiri. Sekian pembahasan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Insya Allah kita akan sambung di episode selanjutnya di kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.